Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ruswati, dalam video pembelajaran sintesis protein. Sintesis protein ini artinya, sintesis itu artinya membuat, jadi tubuh kita itu memproduksi atau membuat protein. Nah, sintesis protein itu sendiri adalah proses penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang ada di DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Nah, tahap sintesis protein ada dua. Yang pertama, transkripsi terjadi di nukleus, yang artinya penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Yang kedua, ada translasi di sitoplasma. Itu artinya penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Tahap sintesis protein yang pertama, DNA mencetak RNA duta, terjadi di dalam nukleus. Ini disebut sebagai proses translasi. Yang kedua, RNA duta meninggalkan inti sel menuju ribosom di sitoplasma. Yang ketiga, tRNA mengangkut asam amino yang dibutuhkan sesuai dengan kode genetiknya, kemudian bergabung dengan RNA duta yang ada di ribosom. Ini disebut sebagai proses translasi. Yang keempat, asam amino berjajar sesuai dengan urutan kode genetiknya. Yang kelima, terbentuklah protein atau polipeptida yang kita kehendaki. Sintesis protein, ini adalah bagan sintesis protein. DNA mencetak RNA duta. Ini disebut dengan proses transkripsi. Ini terjadi di nukleus. Kemudian RNA duta meninggalkan nukleus menuju ke sitoplasma, bergabung dengan ribosom untuk membentuk protein atau polipeptida. Ini disebut proses translasi. Jadi proses translasi itu adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom untuk membentuk polipeptida. Nah, dalam prosesnya dibantu oleh tRNA. Ya, tRNA yang membawa asam amino. Nah, contoh soal, jika suatu DNA memiliki untai pengkode atau coding 5 aksen ATG, TTT, CCC, TAG 3 aksen, tentukan asam amino yang terbentuk. Nah, di sini kita harus melihat kamus kode genetik yang ada di halaman 128 buku paket Erlangga. Ya, coba kita jawab ya. Diketahui DNA sense atau disebut dengan anti template itu mulainya 5 aksen ATG, TTT, CCC, TAG 3 aksen. Kemudian diketahui lagi DNA antisense atau template 3 aksen TAC, AAA, GGG, ATC 5 aksen. Ini mengacu pada DNA sense ya. Jadi adenin itu pasangan dengan timin, timin dengan adenin, guanin, sitosin dan seterusnya. Kemudian kita tentukan lagi RNA dutanya atau kodonnya. Ingat, karena ini RNA, jadi basa timin diganti dengan urasil. 5 aksen, ini mengacu pada DNA antisense. Adenin, ini timin diganti urasil ya. Urasil, sitosin,
urasil, adenin, guanin, 3 aksen. Nah, kemudian sekarang kita tentukan tRNA-nya. tRNA atau RNA transport atau antikodon. Ini mulainya dari 3 aksen. Ini mengacu dari sini, dari kodon UAC, AAA, GGG, AUC, 5 aksen. Kemudian yang ditanya adalah asam amino yang terbentuk. Nah, asam amino ini mengacu dari kodon, ya, dari kodon ini yang bisa diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, seperti kita ketahui terlebih dahulu bahwa ada yang disebut dengan kodon start. DNA itu ada ATG, kodon start RNA itu namanya AUG. Ini harus dihafal. Kemudian ada kodon stop. Kodon stop itu ada 3. Nah, stop itu ada 3, yaitu UAG, UAA, dan UGA. Nah, untuk pembentukan asam amino itu mengacu dari kodon. Nah, AUG itu adalah kodon start. Nah, jadi dimulai dari sini ya untuk pembentukan asam aminonya. AUG, UUU, CCC, sedangkan UAG itu adalah kodon stop. Jadi tidak bisa diterjemahkan menjadi asam amino. AUG kalau kita lihat di kamus kode genetik itu disebut sebagai metionin. Sedangkan UUU itu disebut sebagai tirosin. Sedangkan CCC prolin. Ya. Jadi asam amino yang terbentuk itu ada 3, metionin, tirosin, dan prolin. Ya. Oke, demikian penjelasan tentang sintesis protein. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.